الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد, segala puji serta syukur mari kita hanturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan juga untuk menghidupkan daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada junjungan kita, panutan kita, uswatun hasanah bagi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umat-umatnya hingga kelak di yaumul qiyamah. Kajian kita minggu lalu yang mana sudah sampai kepada furudul wudu, fardu-fardu atau yang diwajibkan di dalam wudu, yang mana ada 6. Yang kita bahas minggu lalu yang pertama yaitu al-awwal an-niyah, yaitu niat. Sebagaimana yang kita bahas minggu lalu, makna daripada niat itu adalah al-qasdu. Secara bahasa itu al-qasdu, yaitu kesengajaan. Jadi kalau secara bahasa niat itu kesengajaan. Sedangkan secara syar'an qasdu syai'in muqattarinan bi fi'lihi. Kesengajaan melakukan daripada sesuatu berbarengan dengan perbuatan itu. Itu definisi niat yang lebih lengkap. Jadi kesengajaan melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Macam kita solat, yang mana ketika kita solat, niat itu kan ketika takbiratul ihram, itu niat yang wajib. Sedangkan melafazkannya sebelum solat itu hanya sunnah. Jadi ketika kita memulai takbiratul ihram, Allah, langsung kita niatkan. Ini yang dimaksudkan kesengajaan melakukan sesuatu di apa? Ibadah solat. Muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan perbuatannya. Itu definisi daripada niat. Innamal a'malu binniyat, itu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perbuatan sesuatu, segala perbuatan itu tergantung daripada niatnya. Jadi kalau orang niatnya melakukan ibadah, dia mendapatkan ganjaran ibadah. Kalau dia niatnya untuk mengharapkan selain daripada itu, ya itu yang akan dia dapatkan. Mengharapkan pujian manusia yang dia dapatkan. Tidak, dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Hanya sekedar pujian dari manusia. Ini cuma kita untuk sampai level kepada ikhlas itu memang berat. Berat. Tapi perlu dipahami, jangan nunggu ikhlas baru ibadah. Beribadahlah terus menerus sampai kita ikhlas. Ini jangan salah. Ini tidak nunggu ikhlas baru nak melakukan ibadah. Sampai kiamat tidak bakal ikhlas. Beribadah terus menerus sampai kita ikhlas. Jangan bersih hati mimpi, mau bersih hati tanpa kita melakukan ibadah. Jadi kita lakukan saja ibadah walaupun masih ada riaknya.
ibadah itu mengharapkan selain dari Allah. Lakukan aja terus menerus sampai kita ikhlas. Kenapa? Dari waktu ke waktu kita melakukan ibadah terus menerus, nanti lama-lama kita akan memiliki daripada ikhlas kepada Allah. Walaupun ikhlasnya itu masih tingkatan rendah dulu. Pertama ikhlasnya mengharapkan apa? Mengharapkan dunia. Itu termasuk ikhlas. Misalkan contoh, dia duha, dia sholat duha gara-gara apa? Biar lancar dia, karena dia sekarang buka usaha. Ini berarti apa? Sholat yang mengharapkan daripada dunia. Boleh enggak? Boleh. Tapi ini ikhlas tingkatan daripada tingkatan yang paling rendah. Orang baca surah Al-Waqi'ah setiap ba'dal asar, baca surah Al-Waqi'ah. Kenapa? Karena dia tahu ganjaran di antara keutamaan daripada membaca surah Al-Waqi'ah, Allah lancarkan rezeki. Itu motivasi dia. Dan apa? Mungkin awal ikhlas kita tingkatan ini dulu. Nanti mulai naik level. Level kedua pula, yang mana melakukan ibadah mengharapkan daripada akhirat. Dia melakukan ibadah apa? Agar tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, agar dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah. Orang sedekah, ngaku bersedekah? Karena Nabi bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiddi tamrah." Didengar ini hadis, jagalah diri kalian, kata Nabi, lindungi diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sepotong kurma. Mana kalau sedekah dengan sepotong kurma itu dapat melindungi sudah diri kita daripada api neraka. Gara-gara ini dia pun bersedekah. Artinya apa? Ibadahnya mengharapkan daripada ganjaran akhirat. Imma dilindungi dari api neraka, imma dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Bil sholat sunnah rawatib, Masya Allah, 12 rakaat, 2 rakaat qabliyah subuh, 2 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat qabliyah 4 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, lalu 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, kan 12. Kenapa melakukan itu? Karena didengar hadis Nabi, yang mana Nabi SAW sampai bersabda, orang yang menjaga daripada sholat sunnah rawatib 2 rakaat ini, 12 rakaat ini, seperti yang saya sebutkan dari 12 rakaat itu, wa banalahu baitan bil jannah, akan Allah bangun bangunan atau Allah berikan dia rumah nanti di dalam surga. Dia mendengar itu, semangat dia untuk melakukan daripada sholat sunnah rawatib 12 rakaat ini setiap hari. Berarti ibadahnya mengharapkan daripada balasan akhirat. Apakah ikhlas? Ikhlas. Mana ada yang lebih naik? Tingkatan yang kedua, tingkatan yang ketiga. Mungkin udah lama, kelamaan dari waktu ke waktu kita melakukan ibadah terus menerus, sampailah kita level yang ketiga. Ini level yang paling utama, inilah level puncak keikhlasan. Dia melakukan ibadah, tidak ada lain yang diharapkan hanya ridha Allah. Udah tak mengharapkan daripada balasan dunia wala balasan akhirat. Yang diharapkan apa? Ridha dari Allah. Seperti Rabi'atul Adawiyah, itu dah kelas levelnya lain dari ibadahnya. Wala mengharapkan surga, wala mengharapkan neraka. Dua-dua tidak diharapkan sebenarnya. Allah memasukkan neraka, silakan. Allah haramkan dia masuk ke dalam surga, tidak apa-apa. Yang penting ridha ya Allah. Ini jauh dari kita, masih level kita masih jauh dari masih jauh. Bayangkan Rabi'atul Adawiyah itu, bahwa api semai, api itu apa? Bakar surga. Agar orang melakukan ibadah tidak mengharapkan daripada surga ini, untuk masuk dalam surga tidak jadi dah.
Di bawah air Kaabah memadamkan api neraka agar orang melakukan ibadah bukan karena takut dimasukkan ke dalam neraka. Itu Nabi ajar adabiyah. Imam Haddad itu kalau doa dia lain dengan doa. Ya Allah, Kau masukkan aku ke dalam neraka sekalipun tak apa ya Allah. Yang penting Kau ridha. Itu mana berani nak ucapkan itu. Dengan neraka dengerin dulu dah. Wah, janganlah jauhkan balak. Amin amin. Itu dah seperti itu. Karena lepas kita pun seperti itu. Tapi bukan berarti kita nunggu istilahnya bersih hati baru mau melakukan ibadah. Sampai kiamat tak akan bersih itu hati. Ibadah yang kita dulu sampai kita ikhlas. Jangan nunggu ikhlas baru ibadah. Apa tu? Dia tak ya buat apa kan? Aku tak mau dah. Dia tak pernah turun miskin. Sampai kiamat orang tak mungkin dia akan ikhlas, akan bersih daripada hati. Lebih baik orang itu riak datang ke miskin. Dari waktu ke waktu yang mana akan menitis daripada riaknya dalam melakukan ibadah kepada Allah. Ngaku tak pakai jilbab? Buat apa untuk kebalaan? Tapi kalau hati tak tutup, yang hati lo jaga, kiamat tak akan bersih hati lo. Sekarang menutup aurat, jangan menunggu hati bersih. Itu menutup aurat seperti dalam mengerjakan sholat. Apabila menunggu hati bersih baru kita mau sholat. Mungkinlah orang itu akan bersih hatinya, baru dia akan sholat sampai kiamat tidak bakal. Lakukan saja perintah Allah terlebih dahulu. Apapun niat kita awal, jalankan aja sampai kita bisa ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ada kata-kata yang mana nunggu ikhlas lo baru aku melakukan. Ada kan? Aku tak ikhlas buat aku kan? Bagus aku tak kasih. Oh, jadi kau nak ngasih nunggu ikhlas sampai kiamat tak bakal ikhlas lo. Biar ya mereka keluarkan aja, bantu aja, lakukan itu rutin, insya Allah Allah buat daripada hati kita ini menjadi bersih, sehingga kita ikhlas dalam melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ini ibadah nak nunggu ikhlas pula baru nak dikerjakan. Sampai kiamat tidak akan ikhlas hati kita. Kerjakan aja ibadah itu sampai kita ikhlas. Bukan nunggu ikhlas baru mau mengerjakan ibadah tersebut. Nah, itu definisi daripada niat. Ini sudah kita bahas sebelum lalu. As-sani, yang kedua daripada fardhu wudu, ghaslul wajhi, membasuh daripada wajah. Ghasala itu artinya ghasala membasuh. Makna membasuh apa? Ini air ditumpahkan ke wajah. Lain masaha. Masaha air ni yang mana ditumpahkan ke bawah baru diusap. Itu masaha. Ghasala air yang kita tampung dan kita tumpahkan. Misalkan ghasala al-wajhi, berarti ambil air dan tumpahkan ke wajah. Itu maknanya, definisi daripada ghasala. Jadi ghaslul wajhi, membasuh daripada wajah. Dari mana kita basuh wajah? Dari tumbuhnya rambut. Kalau orang sulah, karena negara orang sulah juga licinnya rambut itu. Ada yang sampai bersih. Itu dari mana? Dari waktu dia tumbuh rambut tuh. Waktu masih ada rambut, dari mana mulai tumbuh rambut itu? Oh, dari sini nih. Dari sini. Dari situ. Yang mana dibasuh tuh harus dari situ sampai di telinga nih, batas telinga nih. Ini kadang nih, ini tak kena. Ini kadang nih basuh. Bapak-bapak sini tak orang wudu. Sini tidak kena. Bagian sini ini termasuk di bagian wajah. Ini termasuk bagian wajah. Sedikit saja tidak mengena,
maka tidak sah basuhan wajah. Sedangkan membasuh wajah dalam wudu termasuk daripada fardu wudu. Jadi basuh kepala itu dari awal tumbuhnya rambut tuh. Maksudnya batas tumbuhnya rambut tuh. Jadi kalau orang sholat dulu batas tumbuh rambut pun di mana? Batas rambut pun di mana? Oh di sini, ada di situ walaupun dari ujung kepala. Dari situ diusap daripada wajah itu. Hati-hati untuk kita dalam membasuh wajah, jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Jangan dikira orang yang cepat-cepat berwudu itu, oh saya tak ada was-was tapi cepat-cepat berwudu. Bisa jadi wudu kita tidak sah. Orang yang cepat wudu belum tentu benar wudunya. Orang yang lama wudu belum tentu juga. Bisa jadi was-was. Ini kalau udah wudu orang was-was nih, setengah bak habis. Nampak belum kena. Ulang lagi. Alhamdulillah. Jangan sampai seperti ini. Yang wudu sebagaimana tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika membasuh daripada wajah itu daripada batas rambut tubuh itu dibasuh, dan ini bagian ini termasuk. Orang yang mana kalau menimbang secabang macam gini ini harus terkena kulitnya. Kecuali orang yang mana punya cabang itu, jenggot itu lebat, sehingga kalau dipandang tidak nampak daripada bagian kulitnya, maka tidak sampai perlu sampai terkena dalam kulit itu. Cukup dilah-lah saja daripada jenggotnya, di sela-sela gitu, itu sudah cukup. Tidak mesti harus sampai kulit yang di dalam itu kena air. Itu bagian punya jenggot tebal, cabang tebal. Tapi kalau macam saya begini nih, ini harus terkena kulit. Kalau yang ini harus terkena kulit. Kenapa? Kalau dipandang masih nampak kulitnya. Ini yang pertama, membasuh daripada wajah. Al-thalith, ghaslul yadaini ma'al mirfaqain. Membasuh daripada tangan sampai siku. Sampai siku. Ada sebagian ulama mengatakan wajib dilebihkan, bukan sunnah, wajib. Wajib dilebihkan karena dikhawatirkan kalau pas sampai siku ada bagian siku sedikit aja yang tak terkena, tidak sah, maka harus dilebihkan sedikit. Tetapi mayoritas jumhur ulama mengatakan cuma sunnah saja dilebihkan daripada membasuh tangan itu lebih dari siku. Istilahnya mau bagaimanapun bulu orang itu di tangan begitu saja. Kalau masih nampak kulit, maka wajib kulit itu terkena. Kulitnya itu harus terkena. Maka saya kalau basuh tangan tu agak lemak sikit, enak orang yang tak punya bulu. Kalau macam saya ini bulu banyak. Insya Allah saya tak ada yang lebih macam saya ini. Kalau lebih macam saya gerak tadi. Maka saya kok benar-benar usah itu. Kenapa? Ini masih nampak kulit. Kecuali orang lebat kena gerak lah tu. Sampai lebat kena macam jenggot orang itu. Belum pernah pula saya temukan orang macam itu. Paling lebat-lebat macam gini. Ini harus terkena daripada kulit dalamnya. Harus dari ini, kita akan dari kuku ni sampai siku yang dilebihkan. Ini harus terkena daripada air ni, tangan kita ni. Bagi orang, ini bagian orang yang mana terputus tangannya. Saya putus dengan segini ni, misalnya. Wajib dibasuh sampai batas siku. Tetap wajib. Yang mana terputus tangannya pas di sini misalnya, maka wajib dia membasuh ujung dia, ujung sikunya itu. Minta potong, kan timbul gitu kan? Itu saja. Kalau sampai daripada batas siku lebih dari itu, maka tidak wajib dia membasuh daripada bagian tangannya. Lengan di sini kan? Ini lengan kan namakan? Tidak wajib, hanya sekedar sunnah saja.
Jadi cukup yang dibasuh lengan itu hanya sunnah. Tapi apabila terputus tangannya itu melebihi daripada batas siku. Tapi kalau masih pas siku, cukup ujung daripada tangannya itu saja yang dibasuh. Tapi kalau lebih daripada batas siku, membasuh daripada lengan itu hanya sekedar sunnah. Jadi misalkan putus tangannya lebih daripada batas siku, kalau dia mau habis membasuh wajah misalkan, langsung dia mengusap kepala, boleh sah, karena hanya sekedar sunnah mengusap daripada lengan itu kalau lebih daripada batas siku. Nah misalkan orang kecelakaan itu atau bawaan dari lahir, bawaan dari lahir. Jadi orang yang membutuhkan, kalau dia wudu sholat kan tidak bisa, kan? Dia dibutuhkan, hatta dia dibutuhkan. Kalau lebih batas daripada siku, tak ada tangannya, maka mengusapkan membasuh daripada lengan hanya sekedar sunnah, bukan wajib. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi', mas'u syai'in min ar-ra's, membasuh sebagian kecil daripada kepala. Nah, di sini masaha. Makanya ini kita harus tahu, kalau masaha jangan ambil air siramkan kepala itu namanya ghasalah. Ini air ini dah usap aja gitu. Kalau wajibnya gitu, hatta bagian kecil aja. Set gini, ini wajibnya, udah cukup. Udah sah daripada usapan kepala itu. Ambil air ini, dah sah. Itu wajibnya, hanya bagian kecil aja. Hanya bagian kecil aja. Sedangkan membasuh seperti membasuh kepala yang mana ini ambil, tumpahkan ke bawah, baru usap. Jangan air begini kita hanukan begini. Itu udah salah dan itu dalam cara berwudu. Berarti kita bukan masalah tapi ghasalah. Sedangkan yang diperintahkan mas'u syai'in min ar-ra's, mengusap sebagian kecil daripada kepala. Masalah di sini mengusap kepala, bukan ghasalah. Jadi tumpahkan. Nih. Sampai ke belakang, balik lagi. Ada sunnahnya langsung mengusap daripada telinga. Itu sunnah. Yang wajibnya ini kita gini kan, cukup dah dalam kita berwudu, terpenuhi daripada fardu wudu yang keempat, yaitu mas'u syai'in min ar-ra's. Yang kelima, ghaslul rijlaini ma'al ka'bain. Ini membasuh daripada kaki, sampai mata kaki. Mata kaki itu ya kaki kita di lembul. Apa nama itu? Enggak, kaki kita yang ada timbul dulu. Apa nama bahasa Indonesia itu? Apa ya bahasa Indonesia? Mata kaki enggak, itu bukan bahasa kita itu apa namanya? Dengkol, bukan? Dengkol ini kan? Ini apa dia? Ada bahasa Pontianak itu. Mata kaki, orang kadang bingung mata kaki itu yang mana sih Ustaz? Nih, mohon maaf nih. Ini dengkol, bukan dengkol. Nih, ini bol nih. Itu batasnya. Ini macam membasuh daripada tangan tadi. Dianjurkan dilebihkan dalam basuhan. Jangan ngepas pas mata kaki, karena dikhawatirkan ada bagian mata kaki itu yang tidak terkena air kalau kita pas. Maka dilebihkan. Nah ini hukum yang lainnya seperti membasuh daripada tangan tadi. Kalau misalkan putus kaki, hukumnya seperti tangan tadi itu. Yang saya jelaskan. Lalu yang terakhir as-sadis ad-tartib.
tertib dia. Harus tertib. Tak boleh melompat dari satu ke yang lain. Jadi habis basuh wajah, basuh tangan. Habis basuh tangan, usap kepala. Habis usap kepala, basuh kaki. Begitu harus tertib. Tak boleh dilompat. Basuh kepala, basuh muka. Habis itu usap kepala, baru basuh tangan. Tidak sah daripada wudu kita. Nah, ini saja yang diwajibkan di dalam wudu hanya 6 saja. Sedangkan anggota wudu cuma 4. 2 itu tadi itu apa? Niat serta tertib. Sisa 4 itu anggota wudu yang diwajibkan. Basuh wajah, tangan, kepala, kaki. Selain daripada itu tidak diwajibkan. Selain daripada itu tidak diwajibkan. Nah, maka kita harus tahu macam di dalam sholat yang wajib dalam sholat itu apa, yang rukun di dalam sholat itu apa. Begitu juga dalam wudu, yang wajib dalam wudu apa saja. Jangan kita pukul rata. Ini kita menganggap semuanya wajib. Kenapa? Kebiasaan kita yang melakukan ibadah, melakukan wudu itu begini. Jadi semua dipukul rata wajib. Ini salah. Maka sunnah-sunnah di dalam wudu itu pertama mengucapkan basmalah. Mengucapkan basmalah itu dalam pandangan mazhab Syafi'i hukumnya ini sekadar sunnah, bukan wajib. Yang mewajibkan itu Hambali. Mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal itu mewajibkan mengucapkan basmalah ketika wudu. Apabila orang berwudu tidak mengucapkan basmalah, maka tidak sah daripada wudunya. Itu mazhab Hambali. Kalau mazhab kita hanya sekedar sunnah. Misalkan wudu di dalam kamar mandi, bagaimana mengucapkan basmalah? Cukup dalam hati yang ucapkan, jangan dilafazkan. Menyebut nama Allah di kamar mandi, jangan, tak boleh, haram hukumnya. Cukup di dalam hati aja. Jadi ketika akan basuh tangan, dalam hati bismillah. Jangan walaupun pelan, tak boleh. Itu namanya melafazkan haram hukumnya kalau di dalam kamar mandi. Maka kita kalau rumah tu kok bisa tu ada keran di luar untuk kita berwudu. Jangan di dalam kamar mandi kalau bisa. Takutnya kalau kita terbiasa mengucapkan basmalah dengan kita lafazkan ketika berwudu, akhirnya habis wudu, habis mandi, bismillahirrahmanirrahim. Kamar mandi. Kenapa? Kadang kita melakukan sesuatu itu karena kebiasaan kita. Ini yang dikhawatirkan ini. Akhirat itu nama Allah kita ucapkan di tempat yang ini. Ini kan kamar mandi, tempat kita buang hajat, tempat kita bersihkan daripada tubuh kita. Ini tempat kotor, ini tempat jin, tempat iblis. Di situ tempatnya. Maka kita dibilang Nabi jangan nak lama. Ini ada orang Allah mau masuk WC bakal kol dia. Banyak pak, tolak. Bakar kol, baru keluar setengah jam. Apa kau buat beranak ke apa? Setengah jam dia pun diambil. Asal sampai segitu lama. Padahal Nabi menyuruh apa? Jangan lama-lama di dalam kamar mandi. Ini enggak. Itu tempatnya iblis. Sekali di masjid, begitu selesai itu nak keluar ya. Yang diharuskan lama, maka dia sebentar. Tapi lihat kamar mandi. Ada orang tu kok dah berokok ni. Ya Allah, enggak 15 menit tu habis. Habis rokoknya, belum dia istinja. Belum yang lainnya. Bisa-bisa 20 menit. Kok nak orang was-was lagi? Allah dah ampun dah. Dia BAB pasti mandi. Itu orang was-was tu. Ini pasti terkena sini ni. Ini terkena ni, percikan ni. Pakai perasaan ni semua. Akhirat apa? Mandi dia sekalian. Biar tenang lah dia.
Ini penyakit. Karena was-was itu kadang hanya berhenti sampai di situ loh. Ketika kau udah mandi apa kau mau sholat, dalam sholat pun iblis akan membuat diri kau was-was. Akhirat tu sholat dia Allahu Akbar, baca Fatihah pun was-was. Atau dia baca dulu di Fatihah, ada kamu dibaca ulang lagi, tambah parah was-wasnya. Akhirat tu mau mulai sholat, mau ngerjakan sholat ini, itu bisa setengah jam. Kenapa? Belum ngerjakan sholat. Allah banyak arti itu. Takbir udah nih, Allah selesai dah takbir 10 menit. Akhirat betul baca bis. Udah bismillah bagus sih. Akhir baca 10 menit lagi. Dari sebelum mulai sholat sampai selesai sholat bisa setengah jam sampai 40 menit. Tujuan syaitan apa? Membuat kita berat dalam melakukan ibadah, sehingga ketika akan sholat kita dalam mahrum dah Allah. Itu tujuan daripada iblis, tujuan daripada syaitan. Maka yang sampai kita waswas na'udzubillah. Jadi sunnah wudu mengucapkan basmalah. Kalau di dalam kamar mandi cukup di dalam hati saja. Kalau dalam hati tidak ada masalah. Maka ba'du salihin, sebagian orang-orang saleh, mereka tidak lepas daripada lisan mereka daripada berzikir kepada Allah. Kalau mereka mengqada al-hajat, buang hajat, masuk WC, masuk kamar mandi, itu lidah mereka itu digigit karena khawatir yang mana tetap berzikir kepada Allah sampai lidah digigit. Memang orang-orang saleh itu napasnya dia zikir. Walaupun tidak ada waktu yang diam dia itu tanpa berzikir kepada Allah. Waktu luang zikir. Imam mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, atau mengucapkan daripada kalimat Allah ataupun mengucapkan kalimat tasbih, tahmid, takbir, atau mengucapkan daripada asma-asma Allah. Ya Latif, Ya Jabbar, Ya Muntaqim, Ya Ghani, Ya Mughni. 99 daripada asma Allah itu diucapkan di dalam itu. Karena itu zikir mereka itu. Sampai-sampai mau buang hajat, lidah digigit sendiri. Takut yang mana terucap nama Allah di tempat yang tidak pantas. Maka kita jangan sampai terucap. Itu kalau bisa, kalau belum ada keran di luar dari kamar mandi, buat. Kalau ada rezeki yang paling buat keran berapa? Buat orang keran paling berapa? 200.000 belikan pipa, bayar uang 40.000 dah. Ada yang kita keran di luar kamar mandi. Ketika kita wudu punya nyaman. Ini mengucapkan basmalah itu sunnah ketika akan membasuh daripada telapak tangan kita. Ini juga sunnah, bukan wajib. Sebelum membasuh telapak tangan, yang mana kita bersiwak. Siwak ini disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di antara keutamaannya itu raka'atain bisiwak khairun min 70 raka'at bighairi siwak. Orang 2 rakaat menggunakan siwak itu lebih baik dibandingkan orang yang mana salat 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Jadi ada orang yang mengerjakan 2 rakaat ini. Lalu ada orang mengerjakan 70 rakaat tapi tanpa siwak. 2 rakaat menggunakan siwak. Yang 2 rakaat itu lebih utama, lebih afdal. Maka para ulama sampai mengatakan 1:70 perbandingan orang yang mana setiap melakukan ibadah tanpa siwak dengan orang yang menggunakan siwak. Begitu juga dalam berwudu, dalam membaca daripada Al-Quran, itu disunnahkan bersiwak. Tidak ada kayu siwak
pakai sesuatu yang enggak basah. Bahkan nih pakaian kita bisa kita pakaikan untuk bersiwak. Kita tak punya siwak, gini kan. Pakai tangan gitu. Kalau saya pakai baju gitu. Kalau tangan tukang, tangan yang jari itu bisa digunakan untuk siwak. Apa itu tangan semen itu? Kasar. Itu sekarang hukum fikih itu boleh. Jadi tangan yang untuk siwak itu boleh, dapat difadilah daripada bersiwak. Lalu mengusap dan membasuh tari pada tangan. Ini bagian sunnah. Lalu apa lagi? Madmadah, yaitu berkumur-kumur. Itu juga sunnah, bukan wajib. Lalu istinsyaq, memasukkan air ke hidung lalu dihembuskan. Nah, nama istinsyaq itu ngirup air ini hembuskan, bukan begini. Dan banyak model begitu kalau wudu tuh. Ambil airnya. Itu bukan istinsyaq. Istinsyaq itu maknanya apa? Dihirup air itu lalu dihembuskan. Tapi ngirup sekedar ya. Yang ngirup tersedak tau. Ya, sekedar aja. Atau digabungkan dengan berkumur-kumur dengan satu tangan nih. Saya ambil nih. Langsung bareng. Ini kita langsung buka. Itu pun boleh. Atau mau bisa, boleh juga kumur-kumur dulu. Kumur-kumur 3 kali. Karena setiap anggota wudu maupun yang wajib ataupun sunnah disunnahkan melakukannya 3 kali. Maksud jadi kalau membasuh mengusap 3 kali itu wajibnya sekali. Jadi kalau istinsyaq itu masukkan air hidung, jadi dihirup, dihembuskan. Kalau begini aku nak menghembuskan. Ini yang perlu kita paham. Jadi itu. Lalu apa lagi sunnah di dalam wudu berikutnya? Nih, mengusap tadi. Jadi mengusap telinga ini sunnah, bukan wajib. Banyak orang yang mana mengira wajib tuh. Padahal bukan wajib. Itu hanya sunnah. Macam sebelum membasuh telinga, termasuk bagian sunnah yang tadi anak contohkan tadi itu, yang mana mengusap daripada kepala, seluruh kepala itu sunnah. Wajib cuman sebagian daripada kepala. Lalu melebihkan daripada setiap basuhan daripada wudu. Dilebihkan basuhan itu juga bagian sunnah. Dilebihkan lebih dari siku ketika basuh tangan, lebih daripada mata kaki ketika membasuh kaki. Itu sunnah. Membasuh daripada 3 kali itu juga bagian sunnah. Lalu menyelah-nyelah jari, mau jari tangan ketika berwudu atau jari kaki, itu juga sunnah. Lalu ad-dalku, yaitu apa nih? Diusap, bukan diusap apa? Begini kan apa nama? Gosok. Digosok. Memang sedikit. Jadi pas digosok itu juga yang mana sunnah. Jadi kalau orang macam saya ini masuk tangan ini tak bisa tak gosok nih. Khawatir dia tak terkena daripada kulit, terkena daripada air sedikit saja, satu titik tak kena air bagian tangan ni, tak sah basuh tangan. Tapi orang tak punya bulu macam saya ni, pelontosnya tangannya. Itu nyaman, tak digosok pun air ngalir. Terkena daripada seluruh anggota tangan yang diwajibkan untuk terkena air. Tetapi tetap disunnahkan untuk digosok. Ada di sela-sela jarinya ni gini-gini kan. Begitu juga kaki. Itu bagian daripada sunnah. Lalu setelah berwudu yang lupa baca dulu. Jangan lupa baca dulu. Ini kita kadang habis wudu langsung masuk masjid. Jangan. Apa doa habis wudu?
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Ini sunnah. Kita habis subuh jangan lupa mengucapkan bacaan ini setelah berwudu. Karena bukan apa? Kalau kita baca doa ini setelah kita berwudu, Allah bukakan 8 pintu surga yang mana boleh kita masuki dari arah mana pun. Dia dapat pintu surga, mau pintu mana yang masuk? Mau pintu mana? Macam masjid ni. Misalkan masjid besar. Misalkan ada 10 pintu dia. Mau pintu mana yang kita masuk, tak ada masalah. Seperti itu juga Allah janjikan kepada kita yang kalau membaca doa setelah berwudu, Allah bukakan pintu 8 surga, kita boleh masuk dari pintu mana saja. Allah, maka rugi kalau orang habis wudu itu tanpa membaca doa. Sunnah memang, bukan wajib. Dan kita kan banyak menganggap seperti itu. Sunnah lah Ustaz, bukan wajib. Atau kepada diri kita, ya sunnah lah. Akhirat itu kita tinggalkan, jangan. Kenapa? Sekali kita tinggalkan sunnah, maka sulit lagi kita untuk istiqamah dalam mengerjakan sunnah. Benar tak? Macam kisah di zaman dahulu, ada orang tu, bayangkan, bukan sengaja terlupa meninggalkan daripada sunnah, berefek kepada sunnah yang lain. Gara-gara apa? Ketika keluar daripada dia buang hajat, dari WC, dari kamar mandi, kaki mana yang harusnya didahulukan? Kiri apa kanan? Kiri apa kanan? Kalau masuk kan bisa kanan, ini keluar. Masuk kiri. Langsung bingung sobat. Kalau masuk rumah, masuk masjid kanan lo, keluar kiri. Kalau masuk WC, masuk WC Kiri. Kiri. Masuk WC kiri, keluar kanan. Ini ulama ini, orang saleh ini tempat yang mana seharusnya kanan dulu yang dia dikeluarkan dari itu, tapi malah kiri dulu dikeluarkan. Ini seharusnya kan kanan ketika keluar kan, kita dianjurkan dulu. Ini malah gini, gara-gara itu 3 hari 3 malam tak bisa tahajud. 3 hari 3 malam tidak bisa tahajud, padahal dia istiqamah dalam bertahajud. Sampai dia heran, ya Allah, bangun subuh dah, bangun subuh dah. Hari ketiga begitu juga. Pas itu dia bermimpi, ternyata dia datang dan diberitahu, tahukah engkau penyebab engkau tidak bisa tahajud? Emang apa? Karena engkau meninggalkan daripada sunnah. Kau dahulukan daripada kaki kirimu dibandingkan kaki kan? Jangan Pak, tinggalkan sunnah, berpengaruh kepada sunnah yang lain. Maka jangan nak dianggap enteng itu sunnah. Jangan nak dianggap enteng. Selama kita masih bisa melakukan, lakukan Pak. Kecuali kita tak bisa melakukannya, makbul. Bisa masuk akal, boleh kita tidak melakukannya. Tapi selama kita masih bisa melakukannya, jangan digampangkan daripada sunnah tersebut, karena akan berpengaruh daripada ibadah sunnah yang biasa kita lakukan sehari-hari. Seperti orang saleh tadi, bayangkan gara-gara itu ya 3 hari 3 malam tak bisa tahajud. Tak bisa bangun tahajud. Setiap dia bangun sudah masuk waktu subuh. Itu bagi orang saleh itu hukuman yang berat sudah itu. Kok bagi kita sih tenang ya, tak tahajud sunnah enggak apa. Yang penting subuh kata dia. Kita kan seperti itu. Kalau orang saleh itu dah hukuman bagi mereka ketika mereka tidak bisa bangun tahajud, tidak bisa qiyamul lail, itu hukuman bagi mereka. Itu kalau orang-orang yang beriman seperti itu. Kalau kita simpel ya, tinggalkan sunnah, sunnah kalau yang penting wajib untuk kerjakan. Ini level kita masih belum sampai di situ. Maka jangan gampangkan daripada
sunnah. Nah itu sunnah-sunnah yang wajib-wajib, fardu-fardu di dalam wudu dan sunnah-sunnah di dalam wudu. Ada yang ingin bertanya tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Yang ingin saya tanyakan itu masalah membaca bismillah ini kamar mandi. Bagaimana Pak Ustaz seandainya di rumah kita itu kamar mandinya terpisah Pak. Ada kamar WC satu atau mana sendiri. Karena kita untuk biasanya di kamar mandi gitu. Apa itu juga tidak boleh Pak? Kita bismillah. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun terpisah daripada kloset itu dengan kamar mandi. Kenapa? Kamar mandi pun kadang kita gunakan untuk buang air kencing. Mau yang mana kita jarang, tapi beberapa kali kita lakukan. Tempat buang hajat juga, tempat untuk kita bersihkan kotoran kita. Maka jangan. Itu dihukumi sama. Maka pisahkan, keluarkan daripada keran itu, taruh di luar daripada kamar mandi itu untuk kita berwudu. Itu lebih baik. Bukan berarti tidak boleh berwudu di dalam kamar. Perlu dipahami apa? Anak nak bilang tak boleh berwudu dalam kamar mandi. Anda lebih baik di luar. Kalau memang sudah ada di situ, susah Ustaz nak buat keran lagi. Kita ada, cuma jangan melafazkan daripada basmalah ketika akan mulai berwudu. Sekarang Bapak pernah nak kencing kamar mandi? Berarti tempat buang. Nah, tidak. Jadi sama hukumnya. Sama hukumnya. Kadang kita kan pas nak mandi nak kencing, malas kita nak pindahin. Nak ke WC kan, dah kencing nak kamar mandi, duduk kita sentas tu. Makanya lebih baik, lebih afdalnya kalau kita berwudu itu di luar kamar mandi. Biar apa? Gampang gitu untuk mengucapkan lafaz basmalah. Karena kadang kita khawatir terucap kalimat basmalah ketika kita berada di kamar mandi. Tapi ingat, yang perlu dibalik, Anda tidak melarang, Anda tidak mengharamkan orang yang mana berwudu di dalam kamar mandi. Itu yang perlu dipahami. Kadang ni jemaah ini salah memahami, baru dia ditanyakan ke Ustaz lain, Ustaz Tobib mengharamkan itu. Anda pernah begitu kan? Lalu ada satu Ustaz telepon, Ustaz pernah kan itu mengharamkan ini? Allah, ente percaya Ustaz ada mengharamkan itu? Itulah aku tak percaya lah. Ya udah, salah pemahaman aja jemaah. Jadi seakan-akan sesuatu yang bilang jangan melakukan itu dianggap haram. Belum tentu sesuatu yang dilarang Nabi aja belum tentu haram. Sesuatu yang dilarang oleh Nabi belum tentu haram. Belum tentu haram. Nabi itu melarang kita masuk ke dalam makam itu dengan alas kaki. Tapi kalau makam macam makam kita ni, cobalah kau tak alas kaki, tetanus kau. Nak aku. Apalagi kalau di Sungai Bangkong tu, Allah, kalau udah air pasang hujan anyau, jangankan pakai senar, sepatu buat kau boleh, asal jangan injak kuburannya. Hati-hati itu dia. Adab kita di kuburan. Jadi istilahnya Nabi melarang daripada isbal. Tahu isbal tak? Pakaian itu di bawah mata kaki dilarang. Apa larangan tahan? Tidak, hanya sebatas makruh. Sepakat para ulama itu. Karena larangan itu, karena di zaman dahulu itu isbal itu menunjukkan kesombongan. Makanya ketika Rasulullah berkata seperti itu, Sayyidina Abu Bakar langsung bilang, ya Rasulullah, aku pun begini ini. Isbal enggak pakaian aku ni. Kalau engkau beda ya Abu Bakar. Kalau engkau bukan seperti mereka, maknanya kalau orang isbal tapi bukan tujuan untuk sombong, maka tidak ada apa-apa.
Dah haram. Maka yang dilarang Nabi itu belum tentu haram. Yang tidak disukai Nabi pun belum tentu haram. Nabi tidak suka ini belum tentu itu hukumnya haram. Nabi tak suka makan kadal kan? Kok kata dalam bahasa apa namanya bob. Ini kalau orang dah pernah haji ni atau umrah tahu bob kadal burung tahu kan? Kadal di Arab tu kan? Bukan macam kadal kita. Besar tu. Oh itu mahal tu kok sekarang ni. Iya, kadal kok orang Arab di sana kadal dijadikan obat kuat. Iya. Istilahnya dimakan kadal mahal kan. Jangan nangkapnya pun sulit. Itu orang-orang Arab Badui, orang-orang Badui yang nangkapnya. Dia itu kan hidup dibuat lubang-lubang di padang pasir. Cara mengeluarkan apa? Dengan air. Isi air itu keluar tu. Itu langsung cepat angkat tu. Jangan harap nak dia keluar berjalan dadah. Dia paling keluar pun cari nafas dia. Itu harus cepat tu. Begitu air naik dia pun naik. Tambah mahal. Nabi tak suka makan itu. Karena ketika disajikan kepada Nabi, Nabi tidak memakan itu. Apakah haram? Tidak. Hanya sebatas makruh. Paham tak ya? InsyaAllah semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, ilmu yang bisa menambah kesempurnaan amal ibadah kita, ilmu yang bisa menambah rasa takut dan juga cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW. Dan semoga perkumpulan kita pagi hari ini menjadi wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW di hari kiamat. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga segala urusan dunia dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah, dan semoga rezeki kita dilancarkan oleh Allah dengan rezeki yang halal dan juga barakah, dan semoga anak-anak kita menjadikan anak-anak yang saleh dan salihah, dan semoga segala bentuk amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan ketika kita meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saudara-saudara, bapak, ibu-ibu, teman-teman pemirsa klip saya TikTok ini, dengan berakhirnya ceramah dari Bapak Taufik Saleh At-Tamimi, maka berakhirlah saya mengadakan live akan kita lakukan nanti siang lagi. Oke, billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan barokah untuk kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin.